Pada abad ke-16, Jepang mengusir semua kaitan perdagangan dengan negara lain. Para misionaris dan pedagang asal Eropa, terutama Portugis, diusir keluar. Alasannya sederhana, supaya tidak membuat keadaan politik menjadi rumit. Shogun yang berkuasa saat itu, Ieyasu Tokugawa, hendak menyatukan seluruh Jepang di bawah kekuasaannya, guna menciptakan kestabilan politik. Di bawah tangannya, Jepang menjalani masa damai lebih dari 200 tahun. Identitas dan budaya Jepang tetap lestari, bahkan semakin mengakar dan berkembang. Identitas dan budaya inilah yang nantinya menjadi dasar bagi Jepang untuk mengembangkan diri, sehingga menjadi salah satu negara maju di dunia sekarang ini. Pengusiran bangsa asing dipandang perlu untuk melestarikan dan mengembangkan identitas budaya serta politiknya sendiri. Di Indonesia sendiri, Soekarno, presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia, menegaskan pentingnya berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia menurutnya perlu untuk mengembangkan ekonomi lokal dahulu, sebelum membuka diri bagi campur tangan asing. Kebijakan ini kemudian berhenti karena Soeharto kemudian menjadi presiden dan membuka pintu lebar-lebar bagi investasi asing. Ekonomi Indonesia kemudian dicampuri kepentingan asing sebelum bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Lain halnya dengan Korea. Pada tahun 1950-an, Korea mengalami perang. Sampai sekarang, dua negara tersebut, yakni Korea Utara dan Korea Selatan, masih terus dalam keadaan tegang. Pada awal pembangunannya, Amerika Serikat kerap campur tangan dalam kebijakan ekonomi maupun politik Korea Selatan. Mereka dinilai tidak mampu untuk menghasilkan industri berat dan canggih. Namun, para pemimpin Korea Selatan menolak campur tangan Amerika Serikat. Mereka lalu memutuskan untuk mengembangkan industri kapal dan industri mesin-mesin lainnya. Perusahaan-perusahaan lokal seperti Hyundai dan Samsung mendapatkan dukungan penuh dari negara. Mereka akhirnya berkembang amat pesat dan kini menjadi salah satu perusahaan elektronik maupun otomotif terbesar di dunia. Korea Selatan memilih menutup telinga dari nasihat-nasihat asing yang tak selalu memiliki niat yang baik. Begitu juga dengan Cina, negara dengan ukuran ekonomi terbesar kedua di dunia sekarang ini adalah contoh yang cukup jelas. Di bawah pemerintahan Partai Komunis Cina, mereka menutup semua campur tangan asing. Industri lokal kemudian didukung dan dikembangkan. Ketika ekonomi dan industri lokal sudah kokoh, dalam arti sudah memiliki modal sumber daya manusia, barulah Partai Komunis Cina membuka peluang untuk investasi asing. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat pun menerapkan kebijakan serupa di awal abad ke-20. Kebijakan ini kemudian dikenal sebagai proteksionisme, yang artinya bidang-bidang penting di dalam negeri didukung oleh negara dan ditutup dari campur tangan negara lain. Terutama dalam bentuk investasi asing, bidang-bidang itu adalah pertanian, industri besi, dan industri tekstil. Di abad 19, untuk melumpuhkan industri tekstil India, karena dianggap lebih baik dari produk Inggris. Pola yang sama terus ditemukan bahwa pemerintah menutup diri dari campur tangan asing guna membangun negerinya sendiri, sebelum akhirnya membuka diri dan bersaing dengan negara-negara lainnya. Dari pengalaman negara-negara ini, kita bisa menarik setidaknya satu pelajaran penting, bahwa bahkan sebuah negara perlu untuk menutup dirinya terlebih dahulu, guna memperkuat industri lokalnya. Setelah ekonomi dan industri lokalnya kuat, barulah ia kemudian membuka peluang untuk campur tangan asing. Karena dengan sebuah kemandirian, sebuah kekuatan,
yang dimiliki bangsa sendiri, dan juga berupa kemandirian mental serta kemandirian material. Dua hal inilah yang akan membuat bangsa ini bersaing dengan negara-negara lain, bukan cuma sebagai ladang investasi dan dikeruk keuntungannya habis-habisan, karena industri lokal dan masyarakat sendiri tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain.